Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang bermaterikan tentang casting. Di sini akan mempresentasikan mengenai casting. Yang pertama yaitu anggota tim yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Zain Arifin, lalu ada juga Muhammad Abdul Afiana dan juga Muhammad Hafiz Al Faruqi. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu casting yang akan disampaikan oleh saudara Mahmud. Oke. Pertama, apa itu casting? Casting proses pengecoran logam bertekanan tinggi yang memaksa logam cair masuk ke dalam cetakan, menghasilkan komponen logam presisi yang akurat secara dimensi dengan hasil akhir yang berkualitas tinggi. Kemampuan untuk menghasilkan suku cadang yang detail membuatnya sempurna untuk produk-produk secara massal. Perbedaan casting dan forging atau penempaan. Casting melibatkan pemaksaan logam cair ke dalam rongga cetakan dengan tekanan tinggi, menghasilkan bentuk yang rumit dan detail dengan akurasi dimensi yang sangat baik. Proses ini ideal untuk memproduksi komponen yang rumit dan berdinding tipis dengan permukaan akhir yang halus, sehingga cocok untuk aplikasi seperti komponen otomotif dan elektronik konsumen. Penempaan melibatkan pembentukan logam dengan menerapkan gaya tekan melalui palu atau pengepresan pada suhu tinggi. Metode ini meningkatkan kekuatan material dan struktur butiran, menghasilkan suku cadang yang kuat dan tahan lama yang sering digunakan pada mesin berat, ruang angkasa, dan peralatan konstruksi. Meskipun die casting menawarkan presisi dan kompleksitas forging, unggul dalam kekuatan dan integritas struktural. Jenis logam yang digunakan dalam casting. Yang pertama itu ada aluminium. Kedua seng atau zinc. Ketiga kuningan. Keempat perunggu. Ya, Untuk pertama kita bahas aluminium. Apa itu potongan aluminium? Yang pertama itu adalah bahan yang ringan sehingga ideal untuk aplikasi yang mengutamakan pengurangan berat, sehingga di industri otomotif dan dirgantara kepadatannya yang rendah membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja bahan bakar. Aluminium ini memiliki konduktivitas termal yang sangat baik sehingga cocok untuk aplikasi di mana pembuangan panas sangat penting seperti pada produk elektronik dan kulit pendingin. Aluminium juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki tingkat kerusakan yang relatif tinggi ketika didinginkan setelah dituang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakurasan dimensi pada bagian akhir yang mungkin memerlukan pemesinan tambahan atau pasca pemrosesan untuk memenuhi syarat toleransi yang ketat. Paduan aluminium bisa lebih rapuh dibandingkan bahan lain seperti seng atau magnesium. Kerapuhan ini dapat menyebabkan masalah seperti retak atau pecah akibat ban atau benturan berat, sehingga di casing aluminium kurang cocok untuk aplikasi yang memerlukan daya tahan tinggi. Lalu ada seng atau zinc. Keuntungannya yaitu keuntungan seng adalah logam yang paling mudah untuk dibuang. Ini memiliki keuletan tinggi, kekuatan benturan, dan mudah dileburi. Kekuatan seng berasal dari logam paduannya. Bagian yang terbuat dari seng memiliki toleransi yang sangat tinggi. Bagian paduan seng memiliki ketahanan bocoran yang lebih tinggi dibandingkan aluminium unsur, plastik, dan besi secara kelabu. Temperatur pengecoran seng yang rendah menghasilkan guncangan termal yang minimal, yang memperpanjang umur alat di casing lebih dari 10 kali lipat dari cetakan aluminium. Kekurangannya yang dimiliki seng atau zinc ini adalah memiliki titik leleh yang relatif rendah, sekitar 419 derajat Celcius atau 786 Fahrenheit, dibandingkan dengan logam lain yang digunakan dalam casting seperti aluminium dan magnesium. Keterbatasan ini dapat membantu penggunaan casing seng dalam berbagai suhu.
Meskipun cetakan seng dapat menghasilkan permukaan akhir yang baik, bahan tersebut mungkin tidak dapat korosi seperti bahan lain seperti aluminium atau baja kaca. Pasca pemrosesan dan pelaksanaan yang tepat mungkin diperlakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Ya, lanjut, Mas Makmur. Ini adalah kuningan. Keuntungan. Kuningan secara alami tahap terdapat korosi, menjadikan pilihan utama untuk komponen yang mungkin terkena kelembapan atau kondisi lingkungan yang keras. Ini tahan karat dan noda yang dapat memperpanjang umur komponen di casting. Kuningan juga memiliki konduktivitas termal yang tinggi, sehingga dapat menjadi keuntungan bagi komponen yang perlu membuang panas secara efisien. Hal ini sangat berharga dalam aplikasi listrik dan elektronik. Kekurangan dari kuningan, peleburan kuningan bisa menjadi proses yang rumit dan rumit. Casting harus terus dipantau dan padat karya. Pelumas yang dimasukkan secara tidak benar dapat membakar coran. Penskalaan biasa terjadi, demikian pula porositas atau rongga atau lubang kecil, dan cacat cetakan. Kuningan memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan beberapa bahan die casting lainnya, sehingga membatasi kesesuaian untuk aplikasi suhu tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan komponen berubah bentuk atau rusak akibat panas ekstrim. Die casting panas dan dingin. Jenis die casting yang paling umum adalah panas dan dingin. Perbedaan di antara keduanya adalah die casting ruang panas memanaskan logam di mesin pengecoran, sedangkan ruang dingin memanaskan logam di tungku dan memindahkan logam cair ke mesin pengecoran. Proses ini menghasilkan bentuk kompleks dengan toleransi yang ketat, tahan panas, dan kekuatan tarik tinggi dengan sedikit kebutuhan perkakas dan pembentukan tambahan. Ya, ini adalah contoh untuk proses di casting panas ya. Ini ya, kita lihat gambar di sini. Di casting ruang panas melakukan paduan dengan suhu leleh yang rendah. Memiliki dua bagian, dapat dipindahkan dan diperbaiki. Bagian yang tetap pada cetakan tertutup dan dipasang pada pelat stasioner yang sejajar dengan leher angka yang menghubungkan ke ruang untuk memasuki logam cair mati yang dapat digerakkan dalam mati injektor. Logam cair ditampung dalam wadah penampungan terbuka yang dihubungkan area kebakaran atau tungku. Tempat logam cair masuk ke dalam wadah penampung dengan pendorong yang mendorong logam cair ke atas, leher angka ke dalam cetakan. Pada posisi atas, logam cair mengalir ke dalam ruang tembak. Setelah logam ada, pendorong akan bergerak ke bawah dan logam cair naik leher angka ke dalam cetakan. Lanjut, ini adalah proses di casing yang dingin ya. Lihat dari gambar di samping ini, ruang dingin mengacu pada suhu ruangan ketika logam cair dimasukkan. Dengan pengecoran ruang panas, ruang itu diisi dengan logam cair sebelum memulai proses pengecoran. Dalam proses ruang dingin, ruang berada pada suhu kamar sebelum logam cair dibuat. Paduan logam bersuhu leleh tinggi digunakan untuk casing bilik dingin. Logam cair dipanaskan dalam suhu terpisah dan ditendokkan atau dituang melalui lubang tuang ke dalam ruang tembak yang membentuk drum untuk mendorong logam cair ke dalam cetakan. Bagian dadu dalam dan tetap. Jadi ini memaksa logam cair masuk secara vertikal. Belum keluar. Nah, baru ada aluminium based die casting lubricant. Persiapan cetakan. Untuk menyiapkan cetakan untuk pengecoran, cetakan disemprot dengan pelumas atau bahan pelepas. Pelumas memungkinkan pelepasan bagian yang bersih dengan menempatkan lapisan film di atas bagian tersebut.
Untuk memudahkan pengaplikasiannya, bahan pelumas dicampur dengan air yang menguap ketika disemprotkan pada cetakan baja yang dipanaskan. Kemudian setelah aluminium base di casting, di casting mold halves. Menjepit di bagian dari dijepit bersama-sama di bawah tekanan tinggi. Besarnya gaya ditentukan oleh mesin. Lanjut, cooling design. Pendingin. Waktu pendinginan tergantung pada jenis logam dan suhu pemadatannya. Geometri dan ketebalan dinding bagian juga menjadi faktor. Lanjut. Ejection atau ejeksi. Bagian cetakan dipisahkan dan mekanisme ejeksi memaksa bagian tersebut keluar dari cetakan. Jumlah kekuatan yang akan dikeluarkan harus dipantau secara hati-hati. Terakhir, trimming cast part atau pemangkasan. Flashing atau sebagian tipis logam di sekitar tepi cetakan dihilangkan. Yang disebut deep flashing, yaitu kelebihan material seperti logam yang mungkin merembes di antara bagian cetakan atau pelari. Ya, ini ada tiga ya. Secara garis besar yaitu ada cooling, ada processing, ada ejection, ada training, ada clamping, ada injection tadi. Dan itu semua berurutan ya. Lanjut nih. Ini adalah diagram alur pengotoran. Yaitu yang pertama adalah desain Belum muncul. atau perancangan. Di sini belum muncul. Nah ini, udah ada. Ya, ini adalah diagram alur proses pengotoran. Ya, yang pertama yaitu kita harus menyiapkan desain atau perancangan. Lalu setelah itu desain perancangan jadi, lalu kita mempersiapkan kerja yang harus lalu turun lagi kita harus mempersiapkan yaitu pelebuhan, pengolahan pasir cetak dan inti, serta pembuatan pola atau kotak inti. Pada pengolahan pasir cetak dan inti itu ada kita mempersiapkan lagi yaitu pembuatan cetakan dan juga dibagi lagi menjadi pembuatan inti. Setelah cetakan tersebut siap, lalu turun lagi ke perakitan cetakan. Setelah perakitan cetakan sudah siap, lalu kita proses yaitu penuangan cetakan. Setelah penuangan cetakan selesai, lalu kita adalah pembongkaran cetakan. Apabila proses pembongkaran cetakan sudah terjadi, lalu ada pemotongan penambah, yaitu partas yang sisa atau tidak dibutuhkan kita potong-potong, kita bersihkan. Lalu habis itu ya pembersihan tuangan, prosesnya tempat tuangan kita harus bersihkan juga. Lalu perapan panas dan juga inspeksi dan pengiriman. Jika semua sudah selesai, maka barang tersebut siap diproses selanjutnya. Nah, itu adalah salah satu contoh diagram alur pengotoran dengan pasir cetak. Silakan Mas. Oke, kelebihan dan kekurangan die casting. Akurasi dimensi luar biasa. Akurasi dimensi biasanya 0,1 mm untuk 2,5 cm pertama dan 0,02 mm untuk setiap cm tambahan. Permukaan halus, permukaan akhir 1 sampai 25 apa itu? UM. Tingkat produksi tergantung pada kapitasi jumlah rongga dalam cetakan. Satu cetakan dapat menyelesaikan 200 hingga 300 pengambilan gambar per jam. Dengan bagian yang lebih kecil bisa bertambah hingga ribuan. Biaya dan polusi. Ini kekurangannya.
Tungku harus terbakar hingga suhu 1000 derajat, menghabiskan energi mahal yang menghasilkan polutan yang harus dikontrol filter udaranya. Padat karya. Proses harus diawasi dan dikelola secara ketat, terutama selama fase pendinginan. Logam. Hanya logam dengan fluiditas tinggi yang dapat digunakan yang mempengaruhi jenis komponen yang akan diproduksi. Lalu yaitu yang terakhir kesimpulan kita yaitu casting merupakan bagian dalam produksi pembuatan bagian produk yang digunakan. Contohnya yaitu seperti seperti otomotif ya. Lalu masyarakat bergantung pada di casting dan kemampuannya menghasilkan perangkat teknis dengan presisi yang tinggi. Lalu kemungkinan besar dan inovasi baru akan mengandalkan di casting untuk memproduksi keperluan utama serta ekonomi efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos,